ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku karena engkau semata-mata cinta kepadaku. Jadi syaratnya iman itu adalah cinta kepada keluarga Nabi. Kalau tidak cinta keluarga Nabi, ditolak imannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam tahiyat itu kalau kita baca asyhadu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali sayyidina Muhammad ini siapa? Keluarganya Nabi. Kita baca itu. Kalau tidak baca dalam madhab Syafi'i itu sunnah, disunnahkan sujud sahwi, sunnah muakkad itu. Karena mendekati wajib bahkan. Awalnya ijtihadnya beliau itu wajib. Kalau tidak dibaca tidak sah sholatnya. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena pentingnya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu orang dekatnya Nabi. Tidak ada lagi yang dekat, yang urutannya ya, terdekat dengan Nabi. Beliau mengatakan bahwa cinta kepada keluarganya Nabi itu lebih aku cintai daripada cinta kepada keluargaku sendiri. Itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang paling mulia dari kalangan sahabat setelah Rasulullah, kan begitu ya. Itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah berfirman, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurb. Nabi itu tidak pernah meminta upah imbalan apapun itu ya. Terlepas daripada dalam misalnya peperangan, Nabi misalnya dibantu ini, tapi kan bukan untuk Nabi sendiri, untuk berjuang lagi, kan begitu ya. Untuk berjuang lagi. Kalau Nabi minta ini kepada sahabat, nanti kembali lagi untuk perjuangan, kan begitu. Nah, terlepas daripada itu, Nabi mengatakan, saya tidak minta imbalan kepada Anda dalam dakwah saya ini. Satu yang saya minta, mawaddata fil qurbah. Engkau sayang kepada kerabatku, sayang kepada keluargaku. Ini yang Allah katakan ya. Nah, maka cinta kepada keluarga Nabi ini adalah syarat iman orang Islam. Syarat iman ini. Tidak boleh main-main ya. Tidak boleh main-main dengan masalah ini. Nah, terus apakah mereka itu ada yang punya aliran macam-macam? Kalau aliran umumnya mereka, yang saya tahu, kalau Wahabi itu saya bisa hitung jari. Aliran sesat ini ya, Wahabi ini. Kalau Syiah ada. Kalau Syiah. Nah, Syiah ini ajarannya ya memang keluar dari ajaran Islam sudah ya. Karena mengakui Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Nah, itu ajaran Syiah itu ya. Ada mengatakan bahwa Sayyidina Ali lebih unggul dari Nabi Muhammad. Ada keyakinan mereka Sayyidina Ali ini lebih unggul daripada para sahabat-sahabat yang lain. Memang ada beberapa kelompok itu ajaran Syiah. Sebagian tapi tidak mayoritas. Ada yang di sana. Ada yang di sana ya. Dan itu kita tidak menerima. Saya pribadi diajarkan sama guru saya Habib Taufik ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diajari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya dipakai madhab Syafi'i. Kan begitu ya. Nah, kemudian tasawufnya kita ngaji kitab Imam Ghazali. Tiap hari itu ngaji kitab Imam Ghazali. Tiap pagi itu di pondok ya. Nah, jadi mereka umumnya dari datuk-datuknya itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau masalah penyebutan dulu misalnya tidak disebut Habib, kemudian sekarang kok disebut Habib misalnya ya. Nah, dulu disebut Sayyid, tidak disebut, sekarang disebut Sayyid. Memang setiap zuriyah Nabi ini ada penyebutan. Kalau di Mekah itu disebut Syarif mereka. Syarif ya. Dulu itu kan Syarif Hussein, Syarif kan Syarif ya. Kemudian Sayyid. Kemudian juga Habib. Kemudian ada lagi penyebutannya Yi. Ini sebutan-sebutan untuk mereka ya. Sebutan untuk mereka. Nah, cuman dari mereka ini memang ada yang jadi ulama ada, makanya dipanggil guru atau syekh ya, atau apa namanya ya kiai juga kadang dipanggil di Jawa ya, walaupun habaib yang berilmu. Tapi banyak juga mereka yang berbisnis ada. Ada juga yang memang dia tidak belajar ilmu, tidak berbisnis, orang awam ada juga. Nah, cuman tentu yang jelek-jelek kita tidak ikuti. Yang jelek-jelek misalnya mereka pernah salah ya kita kan tidak ikuti ya, kan seperti itu. Nah, terus sikap kita bagaimana kalau mau ngundang
mau ngundang orang, yang jelas ciri-ciri aswaja itu sudah ada pada dirinya, ya sudah diterima sudah ya. Misal ciri-ciri aswaja itu, kalau saya, barometer saya, kalau mereka ngaji pakai madhab Syafi'i, pakai Imam Ghazali, itu sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah. Kalau dia baca Ratibul Haddad, Ratibul Athos, Wirid Latif, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah. Karena tidak mungkin Wahabi baca Ratibul Haddad, tidak mungkin itu ya. Wahabi maulidan tidak mungkin, diajak maulidan baca Syamtud Duror tidak mungkin ya, tidak mungkin. Diajak zikiran tidak mungkin, mereka tidak mau mereka ya. Nah, ini ciri-ciri yang jelas supaya kita mengetahui. Karena kalau sampai kita benci sama ahlu baitin Nabi, itu jangan-jangan iman kita nanti tercabut nanti ya, bahaya itu. Syaratnya iman itu harus cinta kepada keluarga Nabi. Walaupun kita sudah jadi ulama, misalnya kiai, kok coba-coba sampai su'ul adab. Memang ilmu kita dari mana? Ilmu kita kan dari datuknya mereka, kan begitu ya. Dari datuknya dari Rasulullah kemudian ajarkan, kan kita dapat dari datuknya mereka. Lah kalau misalnya cucunya kita benci, cucunya kita musuhi, kan datuknya marah, kan begitu ya. Sedangkan kita meminta syafaat kepada datuknya, lalu kita benci cucu-cucunya, kan tidak masuk, tidak boleh ya, tidak boleh. Dan perlu kita tahu sejarah berdirinya Indonesia, agama jadi agama Islam itu dari mereka para habaib yang Indonesia ini, yang di Indonesia ini kan mereka termasuk yang jadi wali songo itu kan semuanya dari mereka. Coba kita lihat sejarahnya. Sunan Ampel itu habaib itu. Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Giri, itu habaib itu ya. Termasuk Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, itu kan habaib. Wakila Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo sendiri itu, kalau versi sejarah satunya, abahnya namanya Tumenggung Wilatikta itu ya. Itu dari jalur Jawa, cuman diangkat menjadi seorang wali. Tapi wallah alam, saya tidak tahu terlalu ke dalam, tapi itu yang saya baca sejarahnya. Namun kalau yang wali-wali yang lain itu semua daripada dzurriyyah Rasulullah, daripada habaib itu ya. Jangan salah. Nah, dari wali-wali songo ini punyalah murid kiai kan begitu. Nah, jadi kiai ini besar karena ilmu-ilmu yang didapatkan dari mereka. Nah, ini biar kita tidak salah ya. Ini perlu saya tegaskan, kalau ini menjadi satu pertanyaan di majelis ini, supaya kita tidak salah. Saya pribadi berguru sama habaib juga. Saya juga berguru sama kiai. Sama kiai saya berguru, sama habaib guru, dua-duanya saya dapat ilmu ya. Dari ngaji sama kiai juga dapat, ngaji sama habaib juga dapat. Nah, jadi biar kita tidak salah, karena rugi jadi orang Islam nanti kalau sampai tidak faham lalu benci sama mereka. Sholatnya bagaimana? Jadi wa ala ali sayyidina Muhammad, itu kemana jadinya, kan begitu ya. Itu kan kita baca tiap hari itu, tiap habis sholat, tiap tahiyat kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.